Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Atika TV yang selalu membahas berita terbaru hari ini seputar Prabowo Gibran. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Prabowo blak-blakan ke media asing mau bikin Republik Indonesia jadi kekuatan dunia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara muslim dan kekuatan dunia jika dia terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo mengungkap rencananya untuk menegaskan peran RI di panggung dunia, termasuk dalam mengatasi konflik global di Gaza, Ukraina, hingga kawasan Asia Pasifik. Media Amerika Serikat itu menyebut bahwa Prabowo mencap diri sebagai sosok yang mengantar era baru bagi Republik Indonesia, yang terkenal sebagai negara non-blok di tengah krisis yang mendalam di tatanan internasional. Meningkatkan keamanan adalah salah satu poin penting, di mana saya telah menunjukkan komitmen terhadap pasukan militer dan keamanan yang dikelola dengan baik saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kata Prabowo. Tentu kita memerlukan militer yang kuat dan mampu mempertahankan setiap inci wilayah kita. Tapi apakah itu cukup jika kita tidak bisa menjamin kemandirian pangan, energi, dan air? Saya kira tidak demikian, imbuhnya. Prabowo mengatakan visinya soal keamanan jauh lebih luas dan ambisius, karena meyakini jalan menuju Indonesia yang aman dan kuat adalah melalui pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya setiap survei menunjukkan dukungan rakyat terhadap kami semakin meningkat dari minggu ke minggu, seiring dengan semakin dekatnya pemilu, ujar Prabowo. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia tahu bahwa saya adalah orang yang menepati janji, mereka tahu bahwa saya akan berjuang mati-matian untuk menerapkan setiap usulan kebijakan, itu sebabnya mereka akan memilih saya. Newsweek juga mengulik tanggapan Prabowo soal pemilu Indonesia yang akan dihelat saat krisis yang kian mendalam pada tatanan internasional. Dalam hal ini Prabowo menyebut kepiawaian Indonesia ketika memimpin ASEAN pada periode tahun 2023, dan saat memegang presidensi G20, dia juga menyebut bakal fokus pada reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Soal konflik Rusia vs Ukraina, Prabowo mengatakan perlunya perubahan di dunia, serta pengaruh dari negara seperti Indonesia dan negara-negara selatan lainnya untuk memainkan peran yang lebih tegas dalam situasi geopolitik. Sementara mengenai agresi Israel atas Palestina, dia menegaskan bahwa tindakan yang telah menewaskan lebih dari 20.000 orang di Gaza ini harus dihentikan. Di bawah kepemimpinan saya, Indonesia akan terus mendukung Palestina. Kami akan terus mendukung hal ini di PBB, sebagai anggota OKI, di setiap forum dan segala cara yang kami bisa, hingga konflik tersebut terselesaikan untuk selamanya, kata Prabowo. Ketegangan yang semakin meningkat di wilayah Asia Pasifik juga disebut Prabowo sebagai hal yang memprihatinkan. Dia mengatakan dampak ketegangan antara dua negara besar seperti Amerika Serikat dan China terasa di negara-negara lain di kawasan, sehingga dia menegaskan bakal mempertahankan kemitraan, mengingat Amerika dan China merupakan mitra penting bagi Indonesia. Jadi saya berupaya untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat kita, meningkatkan keamanan, memodernisasi kemampuan pertahanan sehingga kita dapat menjamin setiap ini wilayah kita, ungkap Prabowo. Saya percaya pada kebijaksanaan para filsuf kuno yang mengajarkan bahwa 1000 teman itu terlalu sedikit, dan satu musuh berarti terlalu banyak. Ini akan menjadi prinsip saya baik dalam urusan domestik maupun internasional, tutupnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo respons ucapan Jokowi soal presiden boleh memihak. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres. Ia mengatakan hal itu telah diatur lewat peraturan perundang-undangan. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk berpegang pada aturan. Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja, kata Prabowo. Ketika ditanya lagi pendapatnya apakah tidak masalah jika presiden memihak asal tak memakai fasilitas negara, Prabowo tak menjawab pertanyaan tersebut. Berarti enggak apa-apa ya Pak kalau presiden memihak, yang penting enggak pakai fasilitas negara gitu ya Pak, kata awak media. Anda jangan taruh kata-katamu di mulut saya dong, ujar Prabowo. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Ia mengatakan itu dalam merespons pertanyaan wartawan soal tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kata Jokowi. Prabowo sendiri berada di lokasi kala Jokowi bicara demikian. Ia tampak menganggukkan kepala dan tersenyum. Terpisah, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Metia Hafid mengatakan pernyataan Jokowi itu untuk menjelaskan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu, bukan deklarasi keberpihakannya di Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi itu pun menuai sejumlah kritik, baik dari parpol maupun masyarakat sipil. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menilai pernyataan Jokowi itu adalah sikap berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi dan negara hukum. Jika dibiarkan, sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang tegas dilarang, kata Isnur dalam keterangan tertulis. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. TKN akan buktikan Prabowo capres paling minim kelemahan di debat terakhir. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sujatmiko mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan Prabowo menjadi capres yang paling sedikit kelemahannya ketimbang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Budiman menyebut hal itu akan dibuktikan dalam debat terakhir capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Hal tersebut Budiman sampaikan saat berdiskusi dengan para alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Relawan Pro Universitas Indonesia di Rumah Prabowo. Mari kita berdoa. Kita tunjukkan bahwa Prabowo dalam debat terakhir adalah yang paling sedikit lemahnya. Dan itulah yang paling kita butuhkan untuk Indonesia, ujar Budiman. Budiman menegaskan, debat terakhir capres menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024 ini sangatlah penting. Dia menyebut, TKN Prabowo Gibran akan mempersiapkan Prabowo sematang mungkin. Terlebih, kata Budiman, debat capres terakhir juga untuk memenangkan suara pemilih kritis yang belum menentukan pilihan. Yang mau kita menangkan dengan debat adalah bukan pemilih fanatik yang cintanya sudah mati pada tokohnya masing-masing, ucap dia. Kita ingin buat orang-orang yang ragu, orang-orang kritis itu bisa tuntas, menentukan pilihan pada menit-menit terakhir, kata Budiman. Menurut Budiman, orang kritis akan mencari calon yang paling sedikit cacat dan kelemahannya. Dia menekankan, pemilih kritis menyadari tidak ada capres yang sempurna 100%. Budiman mengajak para muslim untuk sholat tahajud dan puasa Senin Kamis agar Prabowo Gibran menang.